Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang aku mau buat data berelasi dan ini seperti data yang kayak gini. Nah, ini rumah, ini bayarnya nih yang tadi ya. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini dia tuh berelasi dan ini data utamanya, data tabel utamanya gitu. Nah, aku udah siapin ada tiga tabel, tabel rumah, tabel bayar, sama tabel alamat. Oke, pertama kan kita udah nyalain CSMPP-nya dan kita udah buat database yang namanya home. Nah, ini kita mau panggil kan database, berarti kita mau pakai gitu kan, use home. Oke, nah di sini pertama kita create table, yang kita mau create table yang rumah dulu, yang rumah. Oke, di sini ada name, dia tuh integer 11 dan dia itu primary key, dan ada kode rumah. Kode rumah itu buat varchar, itu tiba-tiba varchar, kita udah boleh aja ya. Terus ada pemilik rumah sama unit rumah. Oke, pemilik rumah ya itu adalah varchar ada 30 sama unit rumah. Oke, dia juga varchar, sini pakai 10 aja ya. Nah, situ kan udah kita buat yang table apa namanya, table rumah kan. Ini tinggal kita tutup aja. Oke, situ kita mau buat isi datanya. Berarti kan ini aku udah lihat tuh, isi datanya ada 5 kan, dan ini ada kali rumahnya, ada komponen rumahnya kan. Nah, sekarang kita mau buat isi datanya itu insert into insert into rumah, insert into rumah, terus values. Oke, pertama ada name. Name itu kita pakai 01 aja ya. Terus kali rumahnya di sini kita pakai R1, R1. Terus nama pemilik rumahnya misalnya ada namanya Misal, sama unit rumahnya ada unit A. Oke, nah ini kita tinggal isi sampai 5 dan ganti semuanya. Ini juga. Oke, ini kita ganti namanya juga ya. Nah, di unit ini kita kasih ada yang sama biar nanti kalau kita mau cari siapa yang di unit B berarti datanya itu gitu. Ini unit B. Nah, di sini kita ganti juga. Oke, ya ini udah ya, ada 5 data. Oke, nah kita udah punya tabel rumah dan udah ada isi dari tabel rumahnya ini. Sekarang kita mau buat tabel yang tabel bayar, ada nih pada bayar, bayar per bulan, sama tunggakan. Oke, berarti ini create table bayar. Oke, yang pertama ada bayar, dia di sini varchar, ya samain aja ya, yang 20, dan dia tuh peri Oke, dan ada name itu integer 11, 11. Terus ada bayar per bulan. Ada bayar per bulannya itu kita pakai integer. Nah, yang integernya itu kita kayak berapa ya? 50 40 aja. 40 aja. Oke. Sama ada tunggakan. Tunggakan juga pakai integer. Ini 4 aja ya. Oke, nah itu kan kita udah create table bayarnya. Nah, sini kan kita mau
biar si tabel bayarnya ini berelasi dengan tabel rumahnya. Nah, di sini kita pakai for region key, di mana di sini constraint, constraint yang pakai constraint, terus name-nya, karena di sini kan kita pakai name-nya tulis sama kan, ya, buat name-nya gitu kan. Terus constraint name pakai for region key yang name referensis ke tabel utamanya, itu tabel rumah ya. Nah, ini juga dari name rumahnya gitu. Oke. Ini kita tinggal jadi tinggal enter. Nah, di sini kita udah create table bayar. Nah, kita mau isi data di table bayarnya juga. Nah, ada 5 data juga kan. Oke. Jadi di sini insert into bayar values. Oke. Nah, di sini ada kode bayar. Kita di sini pakai kode bayarnya itu pakai A1. Terus ada nilai, kita nilai samakan ya, misalnya sangat, karena kan kita mau rumah sama bayar itu berrelasi gitu kan, kita pakai nilai. Oke. Terus bayar per bulannya kita pakai 50.000. Terus tunggakannya kayak kita lihat di sini, aku sudah buat. Oke, tunggakannya ini pertama 0. Ini udah ya. Nah, ini kayak di sebelumnya di insert into rumah values, kita isi 5 data. Ini kita isi 5 data. Yang bayar per bulannya kita diamin itu buat umumnya. Klik enter. Ini 3 2. Oke. Sampai 5 ya. Ini sebenarnya sampai beberapa, tapi durasinya sampai 5 data. Nah, ini ada satu yang sama, yaitu aku pakai 0 aja ya. Oke, ini udah. Nah, ini kan si tabel rumah sama tabel bayar ini kan udah kita buat kan. Nah, tinggal kita mau buat si tabel alamatnya. Berarti di sini create tabel alamat. Pertama itu ada kode alamat, yang dimana kode alamatnya itu fitnya yaitu varchar, kita pakai samain aja ya. Dan dia itu primary key. Nah, dia itu primary key. Oke. Kedua ada name yaitu integer. Tuh. Oke. Terus ada apa lagi ya? Oke, ada alamat sama nomor rumah. Alamat dia tuh varchar. Soalnya kita pakai 50 aja. Oke. Terus ada nomor rumah. Ya, nomor rumahnya ini integer, karena dia akan berbentuk nomor gitu kan. Pakai 4 aja. Oke. Ini udah ya. Oke, itu ada kode alamat, ada NIM, ada alamat, ada nomor rumah. Jadi ada 4 ya, ada 4 field berarti ya. Sini kita pakai. Nah, oke, ini kita udah buat tabel alamatnya. Sekarang kita mau isi datanya. Berarti di sini insert into alamat values, kan? Oke, yang kayak gini kan kita mau buat values. Dan di sini ada kode alamat. Di sini kita pakai B. B1. Terus ada NIM. Nah, NIM-nya itu juga kita samakan. NIM-nya kita samakan. Terus ada alamatnya. Oke, pakai blok A. Blok A. Ada blok A. Dan nomor rumahnya ada 10 lagi. Oke, ini kita isi 5 juga ya.
Ini kita pakai 11. Oke. Ini ada yang dikasih makan juga ya. Ini kami ya, oke. Kita samakan sama yang mana ya? Oh, ini. Dia AB, ABB. AB, ini tadi blok B. Nah, ini untuk yang kelimanya. Ini juga di blok B. Nah, yang oke. Ini 14. Ini udah kita namanya kita udah buat isi data dari alamat. Oke. Nah, di situ kita mau lihat apakah di lokal hostnya udah ada namanya itu home. Ini ada 3 ya. Nah, sini udah S. Nah, di sini kan yang berrelasi kan cuma yang bayar sama yang rumah. Nah, yang alamat ini karena kita itu belum kasih dia itu foreign key. Ya, kita tuh belum kasih dia foreign key. Sebelum itu kita mau lihat dulu apa namanya si lihat datanya si rumah sama bayar sama alamat. Ini kita bisa select all. Ini kita bisa lihat dulu ya yang alamat alamat. Oke, kayak gini kan, ada kode alamat, name, kode alamat, nomor, rumah. Nah, juga kita mau lihat biar kita nggak kan. Select all from bayar. Nah, ini tampilan dari kode bayarnya, tabel bayarnya. Bukan kode, tabel bayar ya. Terus ini kita mau lihat lagi yang select all from yang belum ya, yang rumah. Ya, ini tabel utamanya. Oke, yang ini kan. Nah, di situ kita mau lihat di kan ini kan ada from bayar, kan ada bayar per bulan sama tunggakannya. Ini kan ada yang nunggak 1, 2, 3. Nah, kita tuh mau lihat berapa sih tunggakan atau berapa sih yang wajib dia bayar itu kan dia nunggak gitu kan. Nah, sini kita bisa pakai aritmatika namanya. Kita bisa pakai aritmatika. Yang pertama, select. Oke, sini kita mau lihat yang pertama kan dari tabel bayar. Tabel bayar, dia pakai titik. Nah, dari kita mau lihat dari kode bayarnya. Ya, saya salah ya. Kode bayar. Kode bayar. Terus, kita tuh mau lihat ini kan lihat siapa yang nunggaknya banyak gitu kan. Atau berapa tunggakannya, kita pakai rumah. Rumah kita mau lihat NIM. Nah, kita pakai relasikannya tuh pakai NIM kan. Nah, kita pakai rumah titik NIM. Terus nama rumah yang bukan nama. Sini kita pakai pemilik ya. Rumah titik pemilik. Nah, rumah titik pemilik rumah. Ini harus teliti ya guys. Rumah titik pemilik rumah. Nah, terus Nah, di sini caranya gunakan aritmatika itu yang pertama panggil nama tabelnya, bayar, terus yang bayar per bulan, yang bayar per bulannya ini kita mau kali, berarti kan tanda kali itu bintang, bayar per bulan dikali sama bayar tunggakan. Ya, bayar tunggakan. Nah, misalnya di sini yang tunggakan itu dia wajib bayar gitu, berarti kita pakai wajib bayar. Oke, situ kita panggil dari from, maksudnya itu dari kan ini kan kita ambilnya dari rumah sama bayar, berarti from rumah sama sama bayar. Oke, nah di situ kita pakai
where where bayar, di mana ya bayarnya itu. Nah, bayarnya itu dia kan NIM-nya sama gitu kan. Berarti kita pakai NIM. Bayar NIM sama dengan rumah NIM. Rumah NIM. Gitu kan? Nah, di sini kita bisa lihat. Oke. Nah, di sini udah terpampang. Di sini ada kalau Hisang dia nunggak. Oke, J nunggaknya 60.000, Jack ini dan semua ini gitu. Nah, ini untuk apa namanya? Aritmatikanya gitu. Oke. Bis aritmatika aritmatika misalnya sekarang kita mau lihat siapa sih apa ya, misalnya select pemilik rumah from rumah. Oke, select pemilik rumah from rumah where namanya kita pakai like. Misalnya kita mau lihat itu dari pemilik rumah, saya yang pemilik rumah, terus nama itu kita pakai like itu buat ini yang nama belakangnya itu G. Nah, yang nama belakangnya itu G. Jadi saya pemilik rumah, from rumah, where, nama, like, nama, like, terus kita pakai tanda persen, terus ini maksudnya tuh yang dimana si pemilik rumah ini siapa yang punya nama yang terakhirnya itu G. Ini bukan rumah ya. Berarti ini dimana si pemilik rumah yang huruf terakhirnya itu G. Nah, di sini ada pemilik rumah yang nama terakhirnya itu G, berarti si Pisang, gitu kan? Nah, terus kita mau lihat lagi, misalnya select pemilik rumah from rumah. Nah, di sini kita itu harus hati-hati menggunakan where ya. From rumah where yang pemilik rumahnya itu huruf depannya, jangan huruf depan deh, huruf apa namanya, huruf tengahnya itu A. Nah, yang huruf tengahnya itu A. Aduh, apa ya? Oke, sebentar. Saya pemilik rumah from rumah, buat pemilik rumah like soalnya jangan. Oh ya, kita kurang tanda petik guys. Sorry. Nah, saya lihat pemilik rumah from rumah where ya, di sini kita harus hati-hati ya, dan pemilik lagi pemilik rumah like. Oke, jangan lupa tanda kutip. Oke, saya lihat pemilik rumah from rumah where pemilik rumah like. Ini berarti siapa pemilik rumah yang nama tengahnya itu yang huruf tengahnya itu A. Oke, di sini ada yang namanya G sama J. Nah, saya kita mau select apa ya? Select pemilik rumah from jangan rumah deh. Mana ya? Oke, from alamat where si pemilik rumahnya itu rumah itu si pemilik rumahnya itu apa ya? Si pemilik rumahnya itu dia itu mana alamat? Oh, semua ya. Like
terakhir from alamat, saya pemilik rumah from alamat where alamat where alamat, salah, ini bukan pemilik rumah lagi ya, where alamat, nah ini jangan lupa where alamat yang wait yang apa ya, yang oke, error NPL test. Oh, berarti kayak ini salah ya, mungkin ini aja ya yang like. Sekarang kita mau ada yang namanya data join. Data join itu ada 4. Sebelumnya kita mau relasikan. Kita mau relasikan si yang kita kan belum relasikan si siapa yang alamat ke rumah kan, kita panggil manual alter table alamat add foreign key, mana key-nya itu name, foreign key mana name, terus references dari rumah name juga. Oke. Wih, alter table alamat add foreign key name referensi rumah name. Udah pakai salah tulisan. Alter table alamat add origin key di method name, terus dia tuh references dari rumah name. Oke, ini salah ya, table alter table alamat add origin key. Oke, sekarang kita mau lihat berarti dash si alamat. Oke, di sini ya udah. Nah, yang namanya tuh kayak mau gitu lah. Di sini udah bisa kita refresh. Nah ini si rumah sama si bayar sama alamat itu relasi gitu ke si rumahnya ini. Nah, gitu kan. Nah, sekarang ada namanya join. Yang pertama namanya itu inner join. Misalnya di sini select rumah name, rumah pemilik rumah, select rumah name, rumah titik pemilik rumah. Terus kita yang bayar, kita lihat tunggakan bayar, tunggakan. Sekarang kita mau lihat siapa yang tunggak. From rumah inner join bayar on rumah titik name sama dengan bayar titik name. Nah di sini berarti kita itu maksudnya join itu kayak disatukan, yang kita makan yang rumah name, rumah pemilik rumah. Nah berarti ini pemilik rumah sama bayar tunggakan gitu loh. Nah berarti ini inner join bayar on rumah name pakai dengan bayarnya. Berarti sini kan karena name-nya sama semuanya, itu pemilik rumahnya ada tunggakannya, berarti kayak disatukan dalam satu table gitu loh. Nah itu untuk inner join. Yang kedua ada namanya natural join. Nah yang natural join oke. Nah yang natural join ini kita select
select all from rumah, nggak tahu, natural join, select all from rumah, natural join, kita ke alamat ya, select all from rumah, natural join, alamat. Oke, nah di sini berarti disatukan ya, berarti name-nya semua yang dari rumah, dari name kode rumah, pemilik rumah, itu mas sama join kode alamat, nomor rumah. Kan ini kan name-nya sama, berarti cuma disediakan satu. Nah, setelah itu ada yang namanya outer join. Outer join ini ada yang left outer join sama right outer join. Nah, caranya itu sama, kita select dulu, klik select. Terus yang pertama yang left dulu ya, berarti ini select all from rumah, select all from rumah, left join apa ya, alamat aja deh tadi, select all from rumah, left join alamat on rumah name sama dengan alamat nih, sebenarnya alamat nih. Oke, nah berarti di sini left berarti rumahnya di kiri, terus si alamatnya kanan. Nah, kalau pakai right itu kita tinggal balik aja. Jadi select all from, kan tadi kan rumah, berarti sekarang alamat, right join rumah on on alamat name sama dengan rumah name. Oke, nah ini tinggal pindah tempat doang gitu. Ini yang alamat yang di kanan dan yang si rumah yang di kiri. Oke, untuk terakhir join itu ada namanya union join. Nah, itu kita berarti select, misalnya kita mau select si pemilik rumah, select pemilik rumah sama apa ya, dari rumah. Oke, kita pakai unit rumah, select pemilik rumah, unit rumah, from rumah. Nah, lihat tulisannya union, itu union. Tuh, select. Suara nyamuknya. Nah, terus di sini kita mau dari mana ya? Bayar per bulannya deh. 30 apa 30 sih? Beda 5. Bayar per bulan sama tunggakan from, berarti dari bayar ya, from bayar. Oke. Nah, sini dia bakalan disatuin gitu loh. Terus pemilik rumahnya si Iseng gitu. Berarti yang menunggak banget itu berarti dari ini si 3, berarti dari Iseng, Cecek, berarti si Songhun. Kenapa orangnya satu? Karena tadi kan nolnya ada 2. Nah, karena kan biasanya kan kita kayak menyatukan gitu kan. Berarti ini cuma satu aja nolnya. Berarti yang paling, berarti kita bisa lihat di sini kalau si tunggakan yang banyak itu berarti yang 3 ini, berarti dari Song, Cecek sama Songhun. Karena Son kan dia kan di sana yang apa namanya? Yang ditunggakan itu kan si Son itu 0. Nah, dia tuh sama si Hisang, berarti itu cuma satu aja yang apa namanya? Yang ditampilkan gitu. Itu untuk join. Oke, terus ada yang namanya operator limit. Nah, kalau si limit ini misalnya kita pakai limit 2. Nah, berarti di sini datanya tuh cuma dikeluarin dua aja lah, dua aja gitu. Berarti yang name-nya 1 sama name-nya 2. Nah, misalnya kita mau lagi select all from apa ya? Alamat deh. Alamat yang limitnya itu misalnya 3, ada 4. Nah, berarti di sini cuma 4 data aja yang dikeluarin gitu loh. Sampai batas kemampuan yang bisa dikeluarnya itu. Misalnya kita mau select all from bayar misalnya. Yang bayar yang limitnya itu kan datanya 5 ya. Ini aku mau keluarin yang limitnya 7. Nah, itu akan tetap
keluarin yang 5 data itu, karena itu cuma bisa kemampuan cuma sampai situ aja, karena karena kan datanya itu cuma 5 aja kan. Nah, berarti sampai kemampuan yang bisa dikeluarinnya gitu loh, gitu yang untuk limit. Oke, mungkin sampai sini, dan mohon maaf untuk ada yang error. Oke, mungkin sampai sini dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.